Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Ya, selamat datang ya di mata kuliah pengolahan citra digital atau yang kita singkat dengan PCD. PCD ya. Ya, jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah dari peminatan sistem cerdas ya. Ya, betul ya, sistem cerdas. Ya, jadi adik-adik sekalian ini adalah dua kelas ya, sekitar 2 kelas, C1 dan C2 dari angkatannya, angkatan 2019 yang memilih peminatan sistem cerdas. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini bisa jadi batu loncatan buat adik-adik sekalian untuk bagaimana nanti kalian memilih untuk topik penelitian tugas akhirnya ya, maupun proyek-proyek yang lainnya apabila passion kalian nanti adanya di bidang pengolahan citra digital. Ya, jadi ada juga nanti di semester depan itu, semester 6, kalian akan mendapatkan mata kuliah pengenalan pola. Nah, di pengenalan pola kita tidak bisa mempelajari itu kalau tidak dimulai dari dasarnya ini, pengolahan citra digital. Jadi pengolahan citra digital itu adalah langkah awal untuk menuju ke mata kuliah pengenalan pola, lalu dari pengenalan pola dilanjut ke computer vision. Nah, itu dia bersambung. Jadi Ibu harapkan adik-adik sekalian jangan putus di mata kuliah PCD ini ya, karena ada beberapa yang seperti itu. Pas di semester genap, Ibu cari yang pernah ambil pengolahan citra digital, malah beberapa yang hilang, malah lucu. Ada yang ambil pengenalan pola baru pertama kali mengambil itu, tapi tidak pernah ikut di perkuliahan pengolahan citra digital atau mengambil mata kuliah PCD. Jadinya mereka agak susah untuk memahami mata kuliah pengenalan pola. Nah, jadi Ibu harapkan adik-adik sekalian bisa paham ya. Nah, perkenalkan, Ibu adalah Siska Andraini, bisa dipanggil Ibu Siska, yang akan memberikan arahan pada adik-adik sekalian dalam mata kuliah PCD ini selama 1 semester ke depan. Ya, jadi sama halnya ya, dengan mata kuliah yang lain, kecerdasan buatan mungkin, ya ada beberapa di sini yang Ibu ajarkan di kecerdasan buatan. Ada nama kuliah, mata kuliah, ada kode dan jumlah SKS. Jadi PCD ini jumlahnya adalah 2 SKS. Kemudian hari dan tempat pertemuan kita sesuai kesepakatan ya. Tadinya Kamis pukul 16 sampai 17.40, tapi ini masih bisa dikondisikan jika Ibu berhalangan ya, seperti malam ini. Ini bisa jadi alternatif jadwal kita. Kemudian ini nomor HP saya, bisa dicatat. Kalau sudah ada di grup, pastinya sudah save nomornya Ibu ya. Kemudian emailnya siska.andraini@umi.ac.id. Jika ada hal yang ingin dibicarakan secara langsung, kita bisa bertemu di kantor ruang dosen Vkom lantai 1. Nah, kita masuk untuk sedikit pengantar ya tentang mata kuliah ini agar kalian bisa tahu apa maksud dan tujuan dari mata kuliah PCD ini. Ya, jadi pengertian dari pengolahan citra digital adalah proses yang bertujuan untuk memanipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer, baik citra berdimensi 2 atau dimensi 3. Nah, yang digarisbawahi adalah memanipulasi. Nah, manipulasi di sini bukan seperti yang mungkin punya keterampilan di bidang desain ya. Desain itu bukan seperti kita mendesain di tools-tools yang ada ya, misalnya di mana, di Corel atau di mana, di Photoshop. Itu bukan manipulasi seperti itu. Tapi kita manipulasi dengan menggunakan beberapa coding, menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Ya, jadi perlu
perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa di mata kuliah pengolahan citra digital ini kita menggunakan tools yang namanya MATLAB. Jadi diharapkan dalam satu semester ini kita install dulu MATLAB ya di dalam komputernya kalian atau di dalam laptop. Kalaupun alasannya karena berat atau apa, ada alternatif yaitu MATLAB online atau ada juga itu yang satu Kaggle ya, kalau tidak salah namanya Kaggle. Nah, di situ kalian bisa melakukan manipulasi coding untuk mendapatkan hasil dari analisis citra. Nah, apakah itu citra? Jadi citra itu seperti yang kalian lakukan sehari-hari ya, menangkap gambar menggunakan kamera. Nah, itu disebut dengan citra atau foto. Ya, jadi semua foto atau citra yang berdimensi 2 itu bisa kita lakukan manipulasi dan analisis menggunakan sejumlah coding. Nah, analisisnya di situ tergantung dari tujuan kita, mau dianalisis apanya. Jadi dari sebuah foto kita bisa mengetahui atau mendapatkan informasi tertentu. Nah, apakah kalian pernah melihat absen menggunakan sidik jari ya? Pernah ya di kantor-kantor di beberapa instansi menggunakan sidik jari. Nah, itu salah satu penerapan dari pengolahan citra digital. Dari gambar sidik jarinya dapat diketahui identitas dari seseorang. Nah, begitu juga dengan alat-alat absen yang lainnya. Ada juga yang menggunakan retina mata dan sebagainya. Nah, itu adalah citra yang berdimensi 2. Nah, kalau yang dimensi 3 itu contohnya kayak gimana? Nah, dimensi 3 itu biasa kita kenal dengan video. Ya, video, di dalam video itu adalah gabungan dari beberapa foto. Ya, lebih dari satu foto, beberapa frame ya, frame. Jadi satu detik ada berapa frame foto video yang tertangkap, frame foto yang tertangkap, sehingga menjadi sebuah video, seakan-akan dia bergerak. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah dimensi 3. Nah, cuman dalam hal ini di perkuliahan kita nanti kita hanya fokus di citra berdimensi 2 dulu ya, belum ke videonya. Nanti kalau adik-adik sekalian mau mengambil pengenalan pola kah atau computer vision, nah itu sudah bisa mencoba untuk menggunakan citra berdimensi 3 atau video ya. Nah, jadi dari pengertian PCD tadi itu kita bisa bagi 2 kelompok kegiatan kita selama 1 semester ke depan. Yang pertama, sebelum kita mid-test, ini yang akan kita lakukan, image enhancement, ya, yaitu perbaikan kualitas citra sehingga lebih mudah diinterpretasi oleh mata manusia. Nah, misalnya kita sudah dapatkan foto atau citra, kita manipulasi sedemikian rupa menggunakan beberapa metode yang akan kita pelajari nantinya, sehingga didapatkan citra yang memiliki kualitas yang cocok untuk dilakukan ke tahap berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah adik-adik sekalian mampu melakukan manipulasi citra, selanjutnya kita masuk ke tahapan image recognition, yaitu pengenalan suatu objek dengan cara mengekstraksi informasi penting pada citra. Nah, dari citra yang sudah bagus kualitasnya ya, sudah kita lakukan pre-processing istilahnya, itu sudah bisa dilakukan tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan itu kita tidak bisa membedakan antara citra yang satu dengan citra yang lain kalau belum didapatkan informasinya. Nah, informasinya nanti dia berupa ciri-ciri. Ciri-cirinya itu bisa kita dapatkan berupa angka ya. Jadi erat kaitannya. Lagi-lagi pengolahan citra digital ini erat kaitannya dengan bidang matematika. Jadi nanti kalian akan mendapatkan beberapa formula atau rumus untuk mendapatkan informasi berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing citra. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri itulah bisa kita bedakan antara citra yang satu dengan citra yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian jadi berdasarkan pengelompokan tadi,
maka kita bisa kesimpulkan bahwa tahapan pengolahan citra digital itu ada 5. Yang pertama, akuisisi citra. Ya, akuisisi citra ini adalah proses pengambilan data citra. Ya, yang seperti kalian lakukan, mengambil data menggunakan kamera handphone kah, atau mengambil data lewat data dari CCTV kah, atau dari alat absen kah, atau dan sebagainya, ya, yang bisa digunakan sebagai alat untuk pengambilan data citra atau yang disebut dengan akuisisi citra. Nah, setelah didapatkan data citra yang kita mau olah, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pre-processing. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, pre-processing itu adalah peningkatan kualitas citra. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa metode. Setelah kalian pelajari semua metode tersebut, silakan kalian pilih metode yang mana yang cocok untuk meningkatkan kualitas citra kalian untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu segmentasi. Nah, di tahapan ketiga, segmentasi, pengertiannya adalah memisahkan suatu objek dari keseluruhan citra. Nah, misalnya ketika kalian memiliki penelitian identifikasi buah stroberi, ya, mau membedakan antara stroberi yang sudah matang dengan mentah. Nah, itu kalau kita ambil foto stroberi kan di suatu kebun, itu pasti mengikut ya, gambar-gambar daunnya, batangnya, ya, dan sebagainya. Nah, kita harus lakukan tahap segmentasi, yaitu memisahkan buah stroberi dengan yang menjadi gambar-gambar latarnya itu, yang daun tadi sama batang itu kita hilangkan daun dan batangnya sehingga yang tersisa hanya stroberi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah cuma stroberi yang kita dapatkan dari citra tersebut, maka dilakukan tahap berikutnya yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi di sinilah proses untuk pengambilan informasi dari citra yang kita mau olah atau mendapatkan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri di sini adalah sebuah nilai ya. Jadi, kalian akan ketahui bagaimana sebuah citra itu dari sebuah gambar, ciri-ciri yang didapatkan hanya sebuah nilai. Seperti itu. Jadi, dari sebuah gambar menjadi sebuah angka. Nah, itu gimana caranya? Itu nanti akan kita pelajari. Nah, itulah yang disebut dengan konversi data citra dari sebuah gambar menjadi sebuah angka. Karena sebagaimana kita ketahui, komputer itu sebenarnya hanya mengenal angka 0 dan 1 ya. Jadi huruf A itu ada coding tertentunya, bilangan binarnya ya, ada berapa bilangan binar sehingga mendapatkan atau menampilkan huruf A. Seperti itu. Nah, setelah didapatkan nilai ciri-cirinya, maka bisa dilakukan ke tahap yang paling terakhir, yaitu recognition. Nah, di recognition inilah dilakukan klasifikasi citra. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, dari sebuah ciri-cirinya itu, bagaimana ciri-ciri dari stroberi matang, itu angkanya berapa atau nilainya berapa, begitu juga dengan stroberi mentah. Nah, berapa juga nilai dan angkanya. Berdasarkan ciri-ciri dari angka tersebut, maka bisa diklasifikasi. Jadi nanti kalau dilakukan pengujian menggunakan citra stroberi yang lain, ketika diinput, kemudian diproses, lalu nilainya itu mendekati ke stroberi yang mana? Apakah stroberi yang matang atau stroberi yang mentah? Seperti itu, mentah ya. Jadi nanti outputnya akan menampilkan stroberi yang diinput adalah termasuk stroberi mentah. Nah, karena ciri-cirinya mendekati angka atau nilai dari stroberi mentah. Nah, seperti itu. Jadi inilah tahapan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Ya, bisa, Bu. Oke. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, belum malam ini. Malam ini kita hanya akan fokus untuk memahami bagaimana maksud dan tujuan perkuliahan kita serta menyepakati kontrak kuliah kita.
Jadi di materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah ruang lingkup dan konsep pengolahan citra. Nah, diharapkan sebelum kita masuk ke materi berikutnya, adik-adik sekalian sudah menginstal MATLAB ya. MATLAB, tulisannya MATLAB. Ya, tolong diinstal MATLAB-nya kalau bisa versi terbaru 2021. Nah, supaya lebih lengkap lagi tools-tools yang ada di dalamnya yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian setelah itu kita akan pelajari bagaimana konversi jenis citra, lalu dilanjutkan dengan operasi piksel, histogram citra, operasi ketetanggaan piksel, dan konvolusi, lalu operasi geometrik. Kemudian dilakukan mid semester. Nah, ini biasanya mid semesternya Ibu kasih berupa proyek, jadi akan dilakukan presentase. Ya, mid semester dan final semester itu berupa proyek, ya, bukan berupa ujian atau tes. Nah, selanjutnya setelah kita mid test, dilanjutkan dengan operasi morfologi, deteksi tepi, thresholding, jenis derau, penghilangan derau, dan ekstraksi fitur. Ya, ini kalau masih ada waktu. Ya, jadi kalau masih ada waktu, kita akan lakukan salah satu jenis dari ekstraksi fitur. Dari ekstraksi fitur itu bisa kita lakukan klasifikasi citra. Nah, selanjutnya diakhiri dengan final test, yaitu berupa project juga. Jadi, Ibu harapkan adik-adik sekalian sebelum masuk ke materi berikutnya sudah punya judul ya. Judul itu maksudnya pilih objek citra yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian proses selama 1 semester ini untuk menjadi bahan tugas kalian. Ya, pilih misalnya saya mau citra stroberi, saya mau citra pepaya, ya. Silahkan pilih, boleh buah-buahan, kendaraan, manusiakah, hewankah, terserah, ya. Silahkan pilih satu objek citra yang akan kalian jadikan tugas selama 1 semester ini untuk pengolahan citra digital. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Nanti Ibu bikinkan Google Form supaya di situ kalian input. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat, tidak boleh ada yang sama, ya. C1, C2, D1 tidak boleh ada yang sama. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke pembahasan kriteria penilaian. Ya, mungkin di sini sudah ada beberapa yang Ibu pernah ajar ya. Jadi sudah sedikit tahu bagaimana proses Ibu memberikan nilai ya pada mahasiswanya. Dan Ibu juga transparan ya dalam memberikan nilai. Jadi kalian bisa tahu nilai akhir kalian itu berasal dari mana dan bisa dilakukan remedial pada akhir perkuliahan kita. Nah, jadi Ibu di sini tawarkan tugas dan kuis itu digabung aja, kemudian mendapatkan persentase sebesar 60%. Nah, kemudian UTS dan UAS tadi bentuknya proyek ya, proyek misalnya berupa makalah atau setelah itu dipresentasikan. Nah, masing-masing itu nilainya 20%, 20%, sehingga mendapatkan nilai akhir yaitu 100%. Apakah adik-adik sekalian sepakat dengan model seperti ini? Atau ada yang mau memberikan usulan lain? Silakan. Ada yang mau memberikan usulan atau sepakat aja seperti ini? Sepakat? Ya, makanya sepakat. Sepakat aja ya? Sepakat. Iya. Sepakat, Bu. Oke. Jadi kita sepakati kelas C1, C2, dan D1 kriteria penilaiannya adalah 60%, 20-20 ya. Nah, kemudian sekali lagi ada beberapa yang Ibu tidak masukkan di dalam sini, itu tujuannya supaya bisa menaikkan ya, membantu untuk menaikkan nilai akhir kalian. Ya, salah satunya adalah nilai bintang atau nilai bonus. Nah, nilai bonus itu diberikan kepada
mereka yang aktif diskusi ya di setiap pertemuan. Apakah dia bertanya, apakah dia mau menjawab dari pertanyaannya Ibu, itu semua berhak mendapatkan nilai bonus ya. Nilai bonusnya itu adalah 10 poin dari 100. Nah, jadi misalnya kalian dapat 61, kemudian ada nilai bonusnya bisa di-up jadi 71. Jadi tadinya nilainya A- bisa menjadi A. Nah, siapakah yang berhak mendapatkan nilai bintang tersebut? Yaitu yang kehadirannya lebih dari 10 ya, yang aktif hadir. Nah, saya kira yang aktif diskusi itu adalah mereka yang memang tertarik dan besar minat belajarnya ya. Jadi seperti itu. Dipertimbangkan ya, dipertimbangkan yang kehadirannya lebih dari 10, kemudian aktif diskusi, maka itu bisa diberikan nilai bonus. Bisa dipahami nih, Dek? Bisa ya? Iya, bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Oke, jadi sudah Bisa, Bu. sepakat seperti itu. Nah, kemudian ini adalah standar konversi nilai sesuai dengan kebijakan selama pandemik. Iya, 130/2021-0292. Siapakah itu? Tolong dihapus itu coretannya. Ya, ini adalah salah satu adab yang kurang bagus ya. Ketika dosen memberikan materi, kemudian datang tangan kecaknya. Jangan begitu ya. Kalau mau coret-coret, ambil pulpen, pensil, sediakan kertas, silahkan coret-coret di situ. Jangan di slide sini. Kasihan temannya. Jadi tidak konsentrasi. Begitu juga dengan Ibu, ya. Kemudian ini ya standar konversi nilainya selama kebijakan selama pandemik. Jadi berdasarkan keputusan rektor untuk mahasiswa UMI khusus UMI ya, aktif atau tidak aktif itu minimal nilainya C ya. Meskipun tidak pernah hadir itu berhak mendapatkan nilai C. Ya, kenapa? Karena boleh jadi selama 1 semester itu dia terkendala sama jaringan sehingga tidak bisa kumpul tugas dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi cukup kumpulkan misalnya 1 atau 2 tugas itu sudah bisa mendapatkan nilai di atas C. Ya, C plus kah, B minus kah, B, B plus, A minus atau A. Harapannya semoga kelas C1, C2 dan D1 ini semuanya bisa mendapatkan nilai A ya. Usahakan ya. Yang penting aktif kumpul tugas, kumpul tugas atau project meet dan finalnya, insya Allah sudah bisa dapat A. Jadi minimal 71 ya poinnya untuk mendapatkan nilai A. Tergantung, biasanya Ibu lihat dari rata-rata kemampuan kelasnya. Ya. Kalau kemampuan kelasnya di bawah dari standar, ya biasanya Ibu turunkan lagi standarnya. Ya, tergantung dari adik-adik sekalian, bagaimana keaktifannya. Ya, Ibu doakan semoga semua dapat nilai A ya. Amin. Oke, selanjutnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Oke, nah ini dia, ada perkuliahan daring. Nggak ada, Bu. Ya, jadi sama dengan mata kuliah sebelumnya ya di kecerdasan buatan. Jadi tolong ini diperhatikan untuk join dan pemilihan tempatnya. Diharapkan join paling lambat 5 menit ya. Ibu kasih jeda 5-10 menit ketika Ibu sudah open Zoom itu diberikan kesempatan untuk bisa join semuanya. Kemudian pilih tempat yang layak ya untuk melakukan perkuliahan daring. Jangan di tempat yang bising atau ramai atau di tempat yang banyak teman kalian ya, teman gengnya itu bisa mengganggu. Nah, kemudian absensinya ya tadi Ibu mau buka kalam tapi sepertinya kalamnya lagi sibuk ya. Jadi Ibu belum bisa bikin absennya untuk malam ini. Sebentar Ibu infokan kalau sudah ada absennya. Jadi silahkan absen secara daring via kalam di setiap pertemuan. Kemudian tolong on kamera dan menonaktifkan mic kecuali bagi yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian pakaiannya silakan boleh pakaian bebas, yang penting rapi dan sopan. Kemudian hindari aktivitas selain perkuliahan. Kemudian selama belajar tolong simak baik-baik materi ataupun tugas yang diberikan serta aktif dalam berdiskusi.
Kemudian yang terakhir, leave meeting diperkenankan jika Ibu sudah menutup perkuliahan ya. Kemudian setelah di absen juga, misalnya Ibu mau melakukan absen manual lewat siakat, nanti setelah di absen baru boleh meninggalkan kelas. Ini bisa dipahami ya, saya kira ini adalah adab secara umum perkuliahan daring. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, yaitu adab komunikasi atau chat dengan dosen diharapkan bisa diperhatikan jalurnya ya, maksudnya bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dosen. Ya mulakan dengan salam dengan tulisan lengkap ya, jangan disingkat. Hindari itu tulisan ASS, ASW, apa itu ya, kita tidak tahu. Nah, jadi silakan tulis Assalamualaikum ya, jika memang berniat untuk memberikan salam kepada dosennya. Kemudian sebutkan nama lengkapnya, stambuk, kelas, dan mata kuliahnya. Ya, mata kuliah apa yang terkait dengan pertanyaan yang ingin kita ajukan ya. Karena kan di sini ada beberapa yang Ibu ajar di kecerdasan buatan juga toh. Jadi kalau pertanyaannya terkait kecerdasan buatan, sebut kecerdasan buatan. Kalau terkait pengolahan citra digital, sebutkan pengolahan citra digital. Lalu dilanjutkan dengan apa pertanyaannya. Lalu perhatikan etika, bahasa, dan waktu ketika menghubungi dosen. Ya, saya kira ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ya tulisannya tadi Ibu bilang, tools yang akan kita gunakan dalam mata kuliah pengolahan citra digital ini adalah MATLAB. Silakan Anda download, lalu install di laptop atau komputer kalian. Perlu diketahui ini agak berat ya, kalau kalian mau pinjam master dari MATLAB-nya teman-teman kalian itu, minimal flash disk-nya itu 32 giga ya, karena isinya itu dia 16 giga biasanya, jadi tidak boleh kurang dari 16 giga. Jadi silahkan sediakan ruang kosong 16 giga di drive mananya terserah untuk tempat menginstal MATLAB kalian. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, Ibu absen dulu ya untuk kelas C1. Kalau yang lain bisa Ji buka kalam atau Ibu Jian nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berarti jaringannya Ibu yang down berarti. Tuh, nggak bisa sekali buka. Saya close dulu. Nggak bagus nih. Lagi enggak mau tidak jaringan tuh kayaknya enggak support ki. Memang kayaknya kalem, Bu, yang bermasalah, Bu. Juga tidak bisa terbuka, Bu. Kayaknya kalem, Bu. Lagi down server. Saya juga enggak bisa terbuka kalamku, Bu. Iya, siapa dari tadi sore saya coba-coba, Bu. Tapi siang mau tadi, Bu, tapi pas sore sudah down. Ya, oke. Sepertinya kita terhalang untuk perkenalan dulu pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya saja di perkenalannya di kelas C1, C2. Iya, Bu. Iya. Oke. Mungkin sampai sini saja sedikit oleh untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini.
bahwa kebanyakan programmer yang baik itu melakukan coding ya, membuat program bukan untuk mengharapkan mendapatkan gaji atau biaya yang besar dari masyarakat ya, tapi mereka memang suka untuk melakukan programming itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi ikuti passion kalian. Misalnya kalau kalian belum ada ketertarikan di MATLAB, setidaknya pacu diri kalian untuk mau tahu ya, termotivasi untuk mau tahu apa itu MATLAB. Setidaknya ada minat seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tutup diri kita untuk mau tahu sesuatu, mau mempelajari sesuatu, itu menjadi pembatas ya untuk bisa berkembang lebih baik. Jadi Ibu harapkan adik-adik sekalian bisa melewati mata kuliah pengolahan citra digital ini dengan baik, dengan cara kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau ada masalah, jangan segan-segan untuk hubungi Ibu. Ibu selalu, insya Allah selalu dibalas ya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, yang penting menggunakan adab dan etika yang baik ketika bertanya dengan Ibu. Jadi semangat, semoga MATLAB ini bisa menjadi batu loncatan untuk adik-adik sekalian agar bisa memilih topik tugas akhir yang lebih berbobot dan lebih berkualitas dibanding dengan para pendahulu-pendahulunya kalian ya, dalam artian senior-senior yang di atas. Di jurusan kita adalah teknik informatika, bukan sistem informasi ya. Jadi diharapkan adik-adik yang jurusan teknik informatika memilih juga judul yang terkait dengan teknik informatika. Jangan pilih yang sistem informasi. Di artinya kita salah jurusan kalau seperti itu. Di Oke, Dek. Sekian dari saya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, Wabarakatuh. sama-sama. Makasih ya.